Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu menguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Lalu kata Yesus kepada 12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, dalam suasana rasa syukur atas hari ulang tahun malam kita yang ke-47 ini, saya mengajak kita sekalian untuk melihat perjalanan kehidupan kita. Bagi kita masing-masing pribadi, setiap saat diberhadapkan pada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, sampai pada pilihan hal-hal yang lebih berat dan besar, serta menuntut tanggung jawab atas pilihan kita itu. Entah kita dari sekedar memilih, kita mau duduk atau berdiri, kita mau pakai baju warna apa, sampai kepada hal yang lain, kita mau kerja apa, kita mau menikah atau tidak, kalau mau menikah dengan siapa, dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwa di antara pilihan-pilihan itu senantiasa ada konsekuensinya. Bukan hanya konsekuensi, tetapi mungkin juga risiko yang harus dihadapinya.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang tadi kita dengarkan bersama, di sana juga disampaikan tawaran atas pilihan-pilihan. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Yosua menawarkan pilihan kepada tua-tua Israel, kepada para pemuda, para hakim, dan juga kepada para pemimpin. Mereka itu mau beribadat kepada siapa? Mau kepada Tuhan atau kepada yang lain? Dan mereka bersepakat berdasarkan pengalaman dicintai, pengalaman dibimbing oleh Tuhan serta dilindungi sejak mereka lepas dari Mesir. Mereka menyatakan tekad mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka mereka menyatakan, kami tidak mengabdi kepada Tuhan, kami tidak beribadat kepada Tuhan, karena Dialah Allah kami. Dan itulah yang hidup dalam diri mereka. Sementara dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus memberikan ajaran-ajaran, dan apa yang diajarkan itu juga Dia lakukan. Maka tadi kita mendengarkan bagaimana Dia bersabda, tubuhku dan darahku adalah benar-benar makanan dan minuman. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Dan seluruh kehidupan Yesus, sejauh kita mengenal, membacanya dalam kitab suci atau diperdengarkan kepada kita, semuanya diserahkan kepada Allah Bapa. Dan hal itu Dia wujudkan di dalam pelayanannya dan juga tindakan penyelamatan kepada bangsa manusia. Dan reaksi atas ajaran dan hidup Yesus itu adalah, tadi dikatakan, sabda ini keras, siapa yang bisa menanggungnya? Karena merasa diri tidak mampu untuk menanggungnya, maka mereka kemudian mundur. Mereka pergi mencari jalan lain, dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya kepada murid inti yang kemudian dikenal sebagai 12 rasul, Tuhan Yesus menantangnya. Dia melihat begitu banyak yang sudah meninggalkannya itu. Apa kamu tidak mau pergi juga? Dan Petrus mewakili teman-temannya, dia mengatakan, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Kami percaya bahwa Engkau adalah Mesias. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konsekuensi dari pilihan itu sungguh melekat dan tidak bisa dihindari. Dan hal itu juga digambarkan oleh Santo Paulus, seperti yang tadi juga terungkap di dalam bacaan yang kedua. Persatuan antara Kristus dan gereja adalah tak terpisahkan. Justru adanya gereja ini karena ada Kristus, maka juga kemudian dikenal sebagai tubuh Kristus. Dan hal itu juga digambarkan supaya mudah dipahami relasi seperti relasi antara suami dan istri. Kita bersama-sama yang berkeluarga sebagai pasangan suami istri adalah pasangan-pasangan yang tak terpisahkan. Kita sebagai seorang suami merasa tidak komplit, tidak lengkap kalau tidak ada istri. Kita sebagai seorang istri merasa tidak sempurna, tidak lengkap kalau tidak ada suami.
Dan karena diberdayakan oleh cinta, maka di antara keduanya bisa saling melayani, bisa saling menyempurnakan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, sehingga masing-masing pribadi merasa nyaman, merasa tentram, merasa hidup, dan di sana bisa bertumbuh dan berkembang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan kita sudah banyak pilihan-pilihan yang telah kita lakukan. Juga para kita yang sudah berumur 47 tahun, saya rasa juga sudah banyak membuat pilihan-pilihan, mulai dari membangun gereja. Maka gerejanya juga beberapa kali ganti, nama juga ganti. Yang tadinya sebagai gereja Penebus sekarang menjadi Stella Maris. Gedung gereja sebagai sarana, tapi juga fasilitas-fasilitas yang lain. Juga melalui Dewan Pastoral Paroki yang dari generasi ke generasi selalu ada, dan mereka telah membuat pilihan-pilihan. Dan salah satu tujuannya adalah sama, yaitu bagaimana sebagai suatu gereja, sebagai satu paroki, sebagai satu jemaat tetap bersatu. Jadi pilihan-pilihan itu adalah untuk mempersatukan seluruh warga gereja paroki. Bukan hanya itu saja, tapi juga bagaimana segenap umat beriman ini juga semakin beriman. Tandanya semakin beriman adalah orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan kedekatannya dengan Tuhan itu juga dihayati lewat kedekatannya dengan sesamanya, dengan orang-orang di sekitarnya, apalagi pada keluarganya sendiri. Itulah sebagai perwujudan iman, iman yang hidup, iman yang konkret. Maka gereja melalui imannya bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagai pribadi, kita masing-masing pribadi juga telah membuat pilihan-pilihan. Tentu kalau kita sudah memilih, termasuk pilihan yang cukup besar, memilih pasangan hidup, sebagai seorang bertanggung jawab, pasti kita akan mencintai pasangan yang telah dipilih. Sampai kapanpun, dalam suka maupun duka. Karena kita bertanggung jawab sebagai perwujudan iman. Maka kalau kita tidak bertanggung jawab, ya bisa saja begitu mudah ditinggalkan. Sehingga orang lain mengatakan, bukan mengatakan, wah dia tokoh iman Stella Maris. Tidak, dialah pecundang dari Stella Maris. Lain lagi kan namanya, ya enak. Tapi kalau sebagai seorang bertanggung jawab, pasti orang lain pun akan menghargai, menghormatinya. Justru karena setia, walaupun kadang-kala harus berjuang, harus berkorban. Nah itulah konsekuensi, itulah risiko yang kadang-kala memang harus dihadapi atas pilihan-pilihan kita. Lalu karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita semua tetap mempunyai semangat seperti para rasul yang mempunyai tekad, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkaulah Mesias, Engkau penyelamat kami. Sehingga dengan demikian kita sebagai satu paroki bisa semakin bersatu sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjalankan, menerima keselamatan itu. Dan kita sebagai satu paroki juga semakin kuat karena kita semakin terlibat. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama berbahagia dengan iman. Aku percaya akan Allah. Jika ada bumi dan Yesus
Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, Lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati membaca